Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ibadah bulan Maret di tanggal 22 ini kita agak sedikit berbeda, menerima informasi dari Badan Pengurus Daerah dan Badan Pengurus Wilayah Gereja Sidang Jemaat Allah serta himbauan pemerintah untuk melakukan ibadah di rumah. Saya harap kebenaran firman Tuhan tetap sama baik di gereja maupun di rumah, karena jemaat Tuhan melakukannya untuk Tuhan melalui puji-pujian dan doa. Biar Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan di atas firman Allah. Bapa kami di dalam surga, kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Minggu ini yang sangat berbahagia, kami boleh melewatinya dengan kesehatan, dengan kekuatan. Terlebih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, urapilah telinga hati kami, suasana di rumah kami, biar semuanya membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami masing-masing untuk Tuhan bertumbuh berbuah, menghasilkan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami berdoa minta pengurapan-Mu di atas pembacaan dan renungan firman Allah pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatian kita di awal tahun sampai bulan Maret ini banyak kejadian-kejadian yang sangat spektakuler dalam pengertian memprihatinkan. Karena peristiwa yang sedang terjadi di Cina juga boleh terjadi di seluruh dunia dan berdampak di Indonesia sampai masuk kepada wilayah gereja. Artinya apa? Jemaat perlu dibekali dan diwaspadai dengan satu keadaan sehingga tidak mengalami jebakan-jebakan dari iblis yang akan meraih keuntungan dari peristiwa ini. Hari ini saya berbicara tentang efek jebakan corona. Efek jebakan corona ini saya mengambil dari kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari peristiwa-peristiwa yang sudah disampaikan, kejadian-kejadian yang sudah terjadi, dan saya melihat ada 5 jebakan dari corona ini yang saya bisa analogikan dengan jebakan iblis. Poin pertama adalah saya akan sedang berbicara mengenai kita hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, dan pesimis. Ini poin yang sedang terjadi, bukan monopoli orang yang dengan status sosial yang katakanlah rendah, yang miskin, yang papa, yang tidak ada apa-apa. Ternyata peristiwa ini menggoncangkan status sosial yang rendah maupun yang menengah dan yang tinggi. Itu berarti peristiwa ini kita harus melihat dari konteks Alkitab, bahwa di akhir zaman akan ada bala sampar, akhir zaman ada peperangan, akhir zaman ada gempa bumi dan sebagainya yang berkaitan dengan kita mungkin bisa menghadapi situasi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang pesimis. Tapi dari poin 1 ini ada 2
bagian firman Tuhan yang saya bisa bagikan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau saudara baca semua ayat 1 sampai ayat 16, itu adalah perlindungan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, ketakutan, kekhawatiran bisa melanda siapa saja. Tetapi kita perlu ada jawaban yang pasti dari firman Allah, yaitu engkau mendapat kekuatan dari firman Allah. Bahwa firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Di dalam ayatnya yang kelima, tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran mengakhirkan kita menjadi pesimis. Hati-hati. Dalam kitab Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Bukan hanya segi finansial yang Tuhan akan tambahkan, bukan hanya kebutuhan kita yang dicukupkan, tetapi melalui pembacaan kita hari ini, bahwa Tuhan akan membentengi kita. Di dalam ayatnya yang ke-11 dari Mazmur 91, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi poin yang pertama, menjadi jebakan kita harus hati-hati. Jebakan corona ini, apakah kita hidup dalam ketakutan? Ya. Apakah kita hidup dalam kekhawatiran? Ya. Tapi ingat, itu bukan menjadikan kita menjadi pesimis. Kita tidak boleh terjebak dengan perangkap ini dan membuat kita akhirnya tidak beriman lagi kepada Tuhan. Poin yang kedua, dari peristiwa yang sedang terjadi ini, kita lebih terfokus kepada penyebaran dan akibatnya. Kita lebih fokus, harus berhati-hati. Kita lebih harus berfokus dengan banyak hal di sekeliling kita. Tetapi bukan kewaspadaan. Kewaspadaan di sini adalah bukan dalam pengertian kehati-hatian di dalam menghadapi keadaan seperti ini. Tapi fokus kita harus hati-hati karena ini menjadi jebakan corona yang menjadi jebakan iblis. Firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan peristiwa kata sadarlah ditulis oleh Rasul Petrus karena dia juga sadar dan mengetahui dia harus waspada sebagai seorang murid Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan. Dia pun bisa menghadapi keadaan yang sulit. Jadi jebakan yang kedua di sini adalah jangan sampai fokus kita hanya kepada penyakit yang menular dari virus corona ini. Tapi
saya dan saudara harus terperangkap kepada janji-janji firman Allah, kebaikan-kebaikan firman Allah, aturan-aturan dari Tuhan untuk bagaimana hidup berkenan kepadanya. Poin yang ketiga, di sini bicara tentang kita lebih sensitif virus corona daripada virus dosa. Di dalam Markus pasal 14 ayat 38, sewaktu Tuhan Yesus menghadapi situasi yang sulit di Taman Getsemani, dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ayat ini memberitahukan bahwa tubuh kita rentan dengan segala macam penyakit, terlebih godaan-godaan yang membawa kita kepada perangkap setan, sehingga kami atau saudara dan saya akan terjebak di sana. Memang Tuhan sudah memberitahukan tubuh kita lemah, roh kita kuat. Jadi bagaimana saudara harus melakukannya? Ya, dengan berdasarkan firman Allah ini, kita tidak akan terjebak oleh virus corona yang digambarkan virus dosa. Artinya apa? Virus corona itu hanya untuk tubuh yang akan sebentar wafat. Tapi virus dosa bukan hanya membawa engkau wafat, mati, tapi engkau terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Artinya apa? Saudara tidak akan mendapatkan kesempatan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Virus corona dari beberapa catatan ada yang bisa disembuhkan. Kalau virus dosa harus hati-hati. Mengapa? Karena kalau engkau tidak peka dan sensitif, kalau engkau tidak hidup di dalam jalan-jalannya, engkau terperangkap kepada situasi keadaan yang sulit. Kalau engkau bukan lari kepada Tuhan, kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau akan mengalami kesulitan. Mengapa? Karena virus dosa, akar dosa adalah maut. Dan maut membawa engkau terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi sudah 3 virus dosa, ada virus corona yang akan menjebak kita, yang kita harus waspadai. Bagian yang keempat di sini dikatakan kita lebih banyak yang update corona dari firman Allah. Kita lebih banyak mencari berita tentang virus corona daripada firman Allah. Ada ayat yang saya bisa bagi dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Dikatakan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa yang saudara bisa dapat dari ayat ini? Yaitu firman Allah lah yang harus kita baca. Firman Allah lah yang harus kita cari penerangannya. Artinya apa? Kita harus mengupdate terus hidup kita, mencocokkannya dengan firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak terjebak dengan corona. Kita tidak terjebak dengan berita-berita, entah hoax, entah kabar yang tidak jelas sumbernya. Mungkin berita itu menakutkan, mengkhawatirkan, dan sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita lebih update selalu hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi poin yang sangat penting. Bagian yang kelima,
Ini yang sedang tren di media massa. Yaitu poin yang kelima adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan adalah kita harus beriman kepada Tuhan. Ekstrim kiri berkata kita harus hati-hati. Ada yang berkata tidak perlu lagi bergereja di gereja. Kita tidak perlu lagi beribadah di gedung gereja yang banyak umatnya, yang akan bersentuhan. Ekstrim kanan yang berkata beriman, dia katakan pasti Tuhan memberikan perlindungan. Dan dia memberikan data-data ayat dari Mazmur 91 ini, bahwa Allah akan memberikan perlindungan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, komentar seperti itu ada benarnya, ada baiknya, tetapi agak ekstrim. Kenapa? Karena penyakit itu, penularan itu mungkin tidak terjadi kepada kita, tetapi virus itu bisa nempel kepada kita dan kita menjadi penyebab untuk orang lain. Mungkin kita kuat, kita sehat, tapi virus yang nempel di tubuh kita itu bisa mempengaruhi kesehatan orang lain, apalagi dia nggak beriman. Ini poin yang sangat penting yang harus diwaspadai. Banyak peristiwa di Alkitab, cerita-cerita di Alkitab memberitahukan ketika ada peringatan, ketika ada himbauan, ketika ada ajakan, saya dan saudara tidak mau dengar, kita akan mengalami situasi yang sangat menyulitkan. Kalau yang sebelah lagi ekstrim kiri, itu bicara tentang kita harus waspada dalam pengertian berhati-hati secara daging, secara manusia. Kita lebih mengandalkan kepintaran, kehebatan, dan kecanggihan manusia. Ini juga harus hati-hati. Dia lebih takut sehingga tidak lagi punya pengharapan kepada Tuhan. Dia lebih mengandalkan himbauan-himbauan manusia, dokter dan sebagainya. Bukan berarti itu salah, tidak salah. Tetapi harus diimbangi juga dengan pengharapan kita, dengan kehidupan kita yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jadi saudara, sudah 5 yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan jebakan corona. Jebakan yang saya analogikan dengan jebakan iblis yang menunggangi. Harus hati-hati, kita harus cerdas, kita harus smart. Ini yang penting. Ada 5 bagian yang menjadi jawaban terhadap jebakan corona ini. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, itu adalah smart to behave, artinya cerdas bersikap. Cerdas bersikap di sini kita tidak akan terperangkap kepada ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ekstrim yang hanya karena iman atau ekstrim dengan kekuatan manusia. Dua-dua benar. Dua-dua harus dipakai seimbang, tidak hanya sebelah kiri atau sebelah kanan. Rasul Paulus bilang, aku beriman tapi aku melakukan perbuatan. Aku melakukan perbuatan tapi dengan iman. Artinya apa? Rasul Paulus sadar, dan saudara juga harus sadar, harus cerdas bersikap, harus mengambil posisi yang baik dan benar dalam menghadapi situasi ini. Yang kedua yang saya catat di sini, saya dan saudara harus optimis. Optimis di sini artinya saudara tidak akan ditakut-takuti dengan situasi keadaan, tapi saudara dan saya harus kuat dan menang di dalam Tuhan. Saudara harus bisa melewati pergumulan demi pergumulan dengan beriman kepada Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan pasti menyertai kita.
Apalagi yang kita akan bisa tambahkan dari jebakan corona ini yang bisa kita menjadi cerdas dalam bersikap. Yang ketiga, kita minta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan di sini artinya kita harus banyak memohon perlindungan Tuhan. Kita memohon keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, jemaat kita, semua yang berkaitan di sekeliling kita, dan mungkin orang yang di luar kita. Artinya mungkin tetangga, sahabat, tempat kerja di mana ada saudara bersentuhan dengan banyak orang. Saudara minta belas kasihan. Mohon malaikat Tuhan menjagai. Minta belas kasihan Tuhan di atas pergumulan. Kalau orang-orang yang lain mungkin bukan kasus corona yang ditakuti, kehidupan mereka besok mau makan apa, besok mau berobat di mana, tetapi secara finansial, secara materi mereka tidak memilikinya. Berbeda kasusnya dengan orang lain mungkin. Tapi perangkap ini bisa terjadi kalau saudara tidak minta belas kasihan. Mintalah belas kasihan. Tuhan tolong supaya saya dan saudara minta dapat perlindungan oleh Tuhan. Bagian berikut yang saya bisa catat di sini adalah poin yang keempat. Iman saudara harus difungsikan. Artinya apa? Kehidupan rohani saudara harus diperbaiki, di-upgrade. Semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Jangan kita hidup main-main di hadapan Tuhan. Saudara harus memfungsikan iman percaya kepada Tuhan dengan dalam hal apa? Dalam hubunganmu dengan Tuhan, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, dalam kehidupan pelayananmu dengan Tuhan, dengan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Apakah engkau sudah membaca firman Allah setiap hari? Apakah engkau sudah berdoa mengambil keputusan untuk masuk kepada pendoa syafaat? Atau saya mau berdoa untuk keluarga saya, untuk berdoa untuk orang-orang di sekitar saya. Ini menjadi poin yang penting, yaitu mengupgrade iman saudara. Jadi kasus virus corona ini memberikan pencerahan agar saya dan saudara tidak terperangkap, sehingga iman saudara tidak bisa tumbuh dan hidup. Tuhan tolong